yang menjadi wawasan kebangsaan seorang ASN adalah tentang sikap hidup. Jadi kita seorang ASN itu kita harus punya sikap hidup tentang sikap hidup berpancasila. Gitu. Di mana sikap hidup berpancasila itu ya pertama kita harus punya integritas dalam melaksanakan tugas. Selain kita punya integritas, kita pun harus punya kemauan untuk melakukan inovasi dalam setiap pelaksanaan tugas. Terus kita juga tidak boleh membeda-bedakan masyarakat ataupun orang lain dalam kita layani. Dan ini juga nih yang menarik, yaitu kita tidak boleh turut memanas-manasi di media sosial ataupun dalam setiap diskusi tentang isu-isu atau topik yang ada untuk memecah belah bangsa. Itu tidak boleh. Itu sebagai PNS nggak boleh seperti itu. Dan yang terakhir, ini tentang sebuah wawasan kebangsaan, di mana sebuah sikap hidup kita dalam berpancasila, yaitu saya minta nih, adik-adik semua, selalu memastikan diri kalian. Apakah diri kalian memberikan sumbangsih nyata kepada pemerintah atau masyarakat. Pastikan setiap kalian bertugas memberikan sumbangsih, memberikan karya buat pemerintah dan masyarakat. Itulah seorang PNS atau ASN yang memiliki wawasan kebangsaan menurut versi saya. Ini pandangan saya ya, isu kontemporer ASN sampai zaman sekarang, pertama korupsi. Korupsi. Yang kedua, isu kontemporer menurut saya di ASN ini adalah tentunya ini nih, di era digital ini yaitu hoax. Isu kontemporer yang ketiga ini keterkaitan dengan hal-hal internal di birokrasi kita. Isunya yaitu adalah perubahan organisasi, kalau menurut saya. Pertama adalah rajin beribadah. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hormat sama orang tua. Itu sikap hidup Pancasila. Yang ketiga, kalian harus menghargai sesama kalimatnya, menghormatkannya, dan sebagainya. Itu sikap hidup Pancasila yang perlu kita jaga sebagai seorang ASN dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Tentang wawasan kebangsaan kan tentu kita nggak bisa lepas dari yang namanya pemahaman kita terhadap Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 itu bukan cuma hanya berhenti dari UUD, tapi sebelum itu juga kita harus mengetahui logik daripada pembukaan UUD beserta amandemen-amandemen yang berlangsung. Persoalan isu-isu strategis yang hari ini muncul ya. Tentu sampai hari ini misalnya kalau kita lihat dari cara pandang berpikir atau misalnya kalau misalnya kita lihat daripada isu reformasi birokrasi dan lain sebagainya, proses reformasi birokrasi tentu kita masih berfokus pada isu yang namanya mencoba untuk memutasi atau mengamputasi KKN itu sendiri. KKN itu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang mana kalau misalnya kita lihat hari ini proses transparansi yang terbangun dalam kegiatan rekrutmen CPNS atau ASN atau P3K itu kan sekarang jauh lebih transparan. Yang diperlukan teman-teman itu adalah skill individu, integritas, dan juga profesionalisme teman-teman dalam bekerja yang akan menentukan masa depan karir teman-teman semua. Karena dunia sudah berubah. Era disrupsi itu tidak hanya terjadi di dalam bidang teknologi, tapi juga terjadi di dalam bidang birokrasi. Di Jawa Barat ini jomplang ya antara kota dengan desa. Nah, setelah di 2016 itu ternyata ketika saya di Garut kemarin, baru pekan lalu, ternyata masih ada nih kejomplangan di situ tuh masyarakat di desa itu rata-rata kuli dan pendidikan terakhirnya itu SMP. Jadi anak-anak rata-rata berhenti di SMP. Yang kedua adalah gender equity dan equality gitu. Saya teknik tapi
di pekerjaan saya sekarang lebih multidisiplin gitu, karena kan kalau kita ngomongin implementasi nggak cuma ngomongin teknologi. Nah, kalau dari saya 3 fenomena itu sih, saya nggak tahu di Tasik seperti apa, tapi menurut saya sih fenomena yang pertama adalah bagaimana awareness atau open mind dari masyarakat itu mungkin menjadi kendala ketika ASN ingin implementasi program. Saya nggak tahu ini ASN-nya jabatannya apa di kantor apa, tapi menurut saya secara general seperti itu. Terus yang kedua, bagaimana pendidikan yang kurang merata. Karena saya waktu itu bilang ke petani kan, wah Bu, saya 2007 sekolah di Balikpapan gratis SMA gitu. Saya cuma bayar uang komite gitu. SMA udah gratis. Nah, saya nggak tahu di 2022, otomatis kan 2007 ke 2022 belasan tahun ya, kok masih ada sekolah tidak gratis gitu. Nah, yang menurut saya sih level atau jenjang pendidikan atau akses pendidikan yang sangat jomplang, ada gap antara kota dan desa. Terus yang ketiga, menurut saya yang tadi gender equity dan equality itu bisa menjadi ancaman ASN ketika implementasi program gitu. Karena kan kita juga ingin program ini merata, tidak ada perbedaan gender gitu ketika di masyarakat. Saya nggak tahu nyambung atau enggak, tapi baru pekan lalu saya dari Garut, jadi masih fresh, jadi biar mumpung saya ingat gitu, jadi saya sampaikan gitu. Dari saya sih melihat fenomena gender equity itu sebenarnya menurut saya sih bukan di bawahnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan aja gitu, tapi gender mainstreaming itu harus ada di semua institusi gitu. Saya pernah meeting dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan gitu kan ya, terus sama Bappenas, dan dikatakan bahwa ada driver itu ibaratnya motor yang menggerakkan kementerian itu ada 5 gitu. Nah, kalau misalnya dalam skup yang sangat kecil seperti daerah atau ibaratnya kalau misalnya mau implementasi program, menurut saya sih yang paling sederhana yang bisa dilakukan adalah parsipatori. Parsipatori itu adalah melibatkan perempuan. Misalnya ada agenda, dilihat nih, udah ada nggak 30% perempuan minimal seperti itu. Nah, baru yang kedua, nanti dilakukan assessment, apakah ada perbedaan pendidikan dan juga pandangan open mind gitu antara laki-laki dan perempuan. Interview tentang wawasan kebangsaan dan bela negara yang dilakukan oleh kelompok 3 mengangkat 3 orang narasumber dari berbagai lapisan masyarakat. Di antaranya, yang pertama, Bapak Eka Prasetya Sabara, SSTP MSI, sebagai perwakilan dari unsur pemerintah. Kesimpulan yang didapat dari hasil interview adalah, sebagai ASN yang berwawasan kebangsaan, hal yang harus dilakukan adalah melaksanakan 3 peran ASN, di antaranya sebagai pelaksana publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Seorang ASN harus mempunyai sikap hidup Pancasila, integritas, dan harus mau melakukan inovasi dan memastikan diri memberikan sumbangsih terbaik kepada masyarakat. Selain itu, isu kontemporer yang paling utama dalam birokrasi adalah korupsi, penyebaran hoaks, dan faktor internal pemerintah, seperti perubahan organisasi dengan adanya perubahan struktural menjadi fungsional yang akan merubah struktur birokrasi. Ketika kita merubah menjadi agile organization, maka pemimpin dituntut untuk berperan penuh sehingga dikhawatirkan terjadi hambatan jika pemimpin tidak kompeten. Kemudian, dalam menangani isu-isu tersebut, hal yang dapat kita lakukan sebagai seorang ASN adalah dengan melaksanakan sikap hidup berpancasila, rajin beribadah, dan tidak meninggalkan Tuhan. Kemudian hormat kepada orang tua, menghargai sesama manusia, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Harus selalu haus akan wawasan dan loyalitas kepada aturan dan berani mengungkapkan pendapat. Analisisnya, sebagai ASN, kita harus mampu memberikan sumbangsih kepada masyarakat dengan mengamalkan ilmu yang kita miliki sehingga mampu memenuhi seluruh poin peran ASN. Selain itu, mempunyai sikap hidup berpancasila dapat membantu mencegah dan menangani isu-isu yang terdapat dalam birokrasi kita. Maka dari itu, sebagai ASN, kita dituntut untuk mampu menjalani kehidupan sehari-hari dengan mengamalkan poin-poin dari butir Pancasila. Narasumber yang kedua adalah Bapak Fahri Aidul Syah sebagai perwakilan dari akademisi. Dengan kesimpulan, hal penting yang perlu diperhatikan mengenai wawasan kebangsaan
adalah tidak bisa terlepas dari pemahaman terhadap Undang-Undang Dasar 1945 secara mendalam. Tidak berhenti hanya teks undang-undang, tapi juga konteks ketika dilahirkannya pembukaan, juga dengan amandemen-amandemen undang-undang itu sendiri. Berangkat dari hal ini, kita baru bisa memetakan dinamika sosial politik Indonesia hari ini. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam memahami wawasan kebangsaan adalah Pancasila. Bagaimana Pancasila sebagai suatu hal yang statis, namun bisa menjawab hal-hal yang dinamis. Buktinya, sampai saat ini, kelima sila dari Pancasila dari awal hingga kini bisa dikatakan relevan dengan keadaan negara. Isu yang terdapat pada birokrasi pemerintahan saat ini adalah isu politik di Indonesia yang masih sangat melekat. Salah satunya saat ini adalah isu geopolitik. Masyarakat Indonesia saat ini tengah dipolarisasi antara Rusia Ukraina atau Rusia NATO. Polarisasi lainnya adalah polarisasi pasca pemilu 2019, yaitu cebong dan kampret yang bahkan menghasilkan isu radikalisme. Dan masih rendahnya manajemen birokrasi. Upaya yang dapat kita lakukan sebagai ASN adalah melakukan reformasi birokrasi, yaitu upaya pembaikan struktur birokrasi menjadi lebih baik. Dengan adanya reformasi birokrasi ini, nanti ke depannya dinamika di dalam birokrasi akan lebih transparan. Contoh sederhananya adalah CAT dalam proses penerimaan CPNS. Kedepannya, reformasi birokrasi juga bisa mempengaruhi dinamika-dinamika lain di dalam struktur birokrasi, seperti rotasi mutasi dan sebagainya. Analisisnya, upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah melebarnya isu politik yang ada adalah dengan melakukan reformasi birokrasi, dan dengan komunikasi yang baik antar pemerintah dan masyarakat, juga antar masyarakat itu sendiri. Tentunya, yang dapat dilakukan adalah dengan tetap memegang teguh Pancasila dan mengamalkan setiap nilai pentingnya, sehingga tetap menjadi pedoman untuk membentengi diri agar tidak melakukan perbuatan menyimpang dan dikhawatirkan nantinya akan menjadi perpecahan dalam kedaulatan negara. Narasumber yang ketiga adalah Ibu Siti Nurlaila Indriani, M.Eng, sebagai perwakilan dari generasi milenial. Dengan topik yang diangkat adalah ASN dalam perspektif pembangunan desa tertinggal. Kesimpulan yang kami dapat adalah isu sosial yang sudah beliau temui, yaitu isu mental, isu pendidikan, dan isu gender. Bagaimana isu mental bisa menjadi isu sosial yang kemudian menjadi masalah? Yaitu mental petani yang ditemui dan menjadi masalah adalah ketika petani cenderung materialistis dan tidak memikirkan tentang kerjasama jangka panjang. Singkatnya, mereka hanya terkait tentang upah. Dan seperti kita ketahui bersama, bahwa pendidikan adalah masalah besar di Indonesia. Dan masalah pendidikan yang beliau temui adalah tingginya angka putus sekolah di daerah perdesaan. Kemudian, seberapa parah diskriminasi gender yang terjadi di lapangan adalah ibu-ibu tidak bisa mengintervensi obrolan bapak-bapak. Dan yang lebih parah adalah ketika petani wanita tidak bisa ikut memutuskan nasibnya karena keputusan hanya disepakati oleh petani pria. Dan upaya yang bisa kita lakukan untuk membantu menyetarakan gender adalah brainstorming gender tidak hanya berada di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Harusnya program gender mainstreaming ini harus ada di semua kementerian. Hal yang paling sederhana adalah pelibatan wanita, seperti class action perwakilan perempuan 30%, kemudian dianalisis adakah jomplangnya kapasitas. Seperti contoh, jangan hanya libatkan perempuan dalam bidang kesehatan seperti posyandu, tetapi libatkan juga di bidang-bidang mainstream seperti bidang lingkungan, bidang sosial, dan bidang politik.